momen-momen seperti ini. Ini momen-momen paling bersejarah bagi saya untuk bisa kembali merasakan kehangatan keluarga dan kasih sayang orang tua saya yang sangat luar biasa. Bahwa ini kebenaran ini bisa didapat meskipun ya keadilan bisa didapat meskipun ini orang tidak berada lah orang lagi mencoba menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana yang kini masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Namun seperti yang kami duga, Ibtu Rudiana tetap tidak terlihat batang hidungnya. Petugas yang kami temui juga mengaku tak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Hari ini mengantar bungsuku dinas, katanya dia mau ke Cirebon. Apa dek? Liputan apa dek? Ke Cirebon dek? Masih seputar itu Vina ya. Vina dan Jadi lebih kemana? Tidak lanjut apanya nih yang mau diambil? kita pokoknya cari-cari fakta-fakta terbaru di sana. Sama nanti kalau jaga-jaga siapa tahu ada rekonstruksi ulang, ya tim yang Cirebon yang ambil alih pertama. Gitu ya. Pokoknya segala ada macam isu semua isu dari tim Cirebon, nanti tim yang di Bandung yang konfirmasi ke pihak kepolisian gitu. Oh gitu. Di Polda Jabar soalnya ada tim juga, ada 2 tim di Bandung. Nah di Cirebon 1 tim. Oh gitu ya. Kira-kira ada nggak yang sudah tergambar apa yang bakal diambil di sana? Udah sih. Udah ada mappingan. Udah ada mapping ya? Di otak. Kayak pengen kemana. Oh gitu ya. Iya. Oke sip. Good luck. Itu dia tuh bungsu mau berangkat ke Cirebon. Mudah-mudahan kasus ini cepat tuntas dan yang dihukum benar-benar pelakunya, bukan yang dikhawatirkan masyarakat bahwa ada salah tangkap segala macam. Oke deh. Gue. Dek tuh bikin ini dek, bikin apa nih schedule dek, rencana-rencana dek. Soalnya waktu kan mepet kan sudah dek. Jadi misalnya dek dari P1. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati anak ya, baca doa, banyak berdoa ya. Iya. Sukses. Seminggu ya. Iya. Makan empal gentong. Iya, empal gentong gue enak banget empal gentong. Mama suka. Dah, hati-hati yang sukses ya. Udah. Jalan. Nah, yuk. Kami yang berada di Bandung, Jawa Barat, ada Faris Naufal di Posko Peggy Setiawan dan juga ada Rizka Salsabila di Polda Jawa Barat. Pertama kita akan menuju ke Faris Naufal di Posko Peggy Setiawan. Selamat siang Faris, bagaimana kondisi terkini dari Peggy Setiawan? Selamat siang Indi, Rendra dan juga pemirsa. Jika ditanya bagaimana kondisi Peggy Setiawan, mungkin hari ini dia menjadi orang yang paling berbahagia karena usai ditetapkannya atau dibatalkannya status Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina dan juga Eki. Dapat dilihat Indi, Rendra dan juga pemirsa, baik dari tim kuasa hukum, keluarga dan juga pendukung. Bahkan sedari tadi ada teman-teman ataupun netizen yang datang, yang tadi juga Peggy mengaku tidak kenal, datang berfoto, memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan, mengajak foto bersama, membuat video, dan ini dapat dilihat Peggy sedang mau makan ini dengan Bang Rio, ada kuasa hukumnya juga. Halo, Peggy, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bang, sehat. Gimana ini perasaannya sekarang, udah lega banget kah? Alhamdulillah
perasaan saya saat ini sangat bangga, sangat terharu, sangat bahagia. Pokoknya tidak bisa diungkapkan kata-kata. Akhirnya selama ini saya bisa merasakan momen-momen kebahagiaan seperti ini bersama keluarga dan bersama tim-tim kuasa hukum dan bersama orang-orang yang sudah menyayangi saya, orang-orang yang sudah baik sama saya. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh media, tim kuasa hukum saya, tim masyarakat Indonesia dan seluruh netizen Indonesia yang sudah mendukung saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini lagi mau ngapain ini apa Ini lagi mau nyobain masakan kesukaan saya. Itu favoritnya. Favorit apa saya aja? seperti ini. Ada Boleh kasih tahu. tempe sambal, ada tongkol pedas, ada orek yang sangat luar biasa pedas, nikmat ini luar biasa. Ini harus pedas semua ya, Peggy? Harus pedas semua. Harus sambal semua. Harus sambal semua. Suka sambal. Suka sambal karena jika tidak kayak gini saya nggak bakal masuk. Ini ini menurut saya makanan yang paling spesial, paling luar biasa di ini. Oh gitu, karena kangen banget ya. Kangen Karena banget. Kemarin waktu ditahan makanannya apa emang? Makanya itu ya, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Cuma seadanya aja lah di sana. Cukup gitu Cukup, ya? alhamdulillah. Dan ini kangen masakan Kangen banget ibunda. sekali. Kangen banget sekali. Karena beda dari tangannya. Beda dari ya. sekali. Nah, itu Peggy boleh dilanjut nanti. Oke, siap. Peggy balik ke Cirebon kira-kira? Insya Allah nanti sore, insya Allah. Nanti sore ya? Siap. Bersama semua, bersama keluarga. Bersama keluarga, pihak keluarga umum dan semuanya. Ada penyambutan apa di sana mungkin? Insya Allah ada acara ngaji asinan atau misalkan acara-acara lain, insya Allah ada. Oke, baik. Peggy, dilanjut dulu nih. Kita Siap. mau ngobrol-ngobrol Makasih sama banyak. Kartini. Siap. Lanjut makannya. Nah, pemirsa, itu tadi Peggy Setiawan yang saat ini tadi ditanya gimana kabarnya. Mungkin dapat dilihat dari senyumnya yang udah lebar sekali ya. Emang sudah lega, sudah tidak ada pikiran lagi karena sudah bebas. Nah, ini Ibu Kartini. Halo Ibu. Halo. Ini ibunda dari Peggy Setiawan, pemirsa. Ibu, tadi Ibu lagi masak apa tadi? Itu Mas Rio minta miget, aku bikinin. Miget termasuk salah satu makanan favorit dari Peggy. Doyan sih. Cuman kalau Peggy favoritnya apa? Oh, ini miget. Ya. Oh, jadi di saat seperti ini nih yang udah senang kita semua ya Bu ya. Udah nggak ada pikiran lagi, akhirnya sekarang bisa kembali memasak kepada Peggy. Gimana Ibu perasaannya? Ya alhamdulillah senang Peggy bisa makan masakan saya. Bisa kembali makan. Ibu boleh dong disuapin dong Peggy. Mas. Peggy, boleh gak disuapin nih sama ibunda nih sama mama. Nah, ini yang mau kita lihat nih. Coba dong. Katanya iya bener. Surga di bawah telapak kaki ibu, kata netizen. Ya. Ya, Peggy, maaf. Oh, sambil duduk. Betul. Suapan yang besar, Bu. Peggy mantap. Sekali lagi mungkin, Bu, biar Afdol. Luar biasa. Emang apa sih yang bikin beda ini masakannya dari Ibu Kartini ini? Ini rasanya tuh luar biasa sih. Jadi mungkin ini dibuat dengan penuh kasih sayang, penuh cinta dan ibarat saya luar biasa sekali ini, sangat nikmat. Pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata, rasanya itu luar biasa. Termasuk salah satu hal yang dirindukan nggak dari rumah? Sangat-sangat dirindukan ini, momen-momen seperti ini. Ini momen-momen paling bersejarah bagi saya untuk bisa kembali merasakan kehangatan keluarga dan kasih sayang orang tua saya yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Terima kasih ya Peggy ya. Semoga bisa kembali lagi nih melanjutkan aktivitasnya seperti semula. Iya, itu dia. Kembali lagi disuapi oleh Ibu Kartini. Ibu Kartini, terima kasih. Ya, itu dia Fada Indi, Rendra dan juga pemirsa, situasi terkini di posko Peggy Setiawan di Jalan Sabang, Bandung, di mana semua di sini berkumpul, sudah tidak ada beban lagi, semua tertawa sedari malam tadi. Memang sempat ada momen-momen haru, namun momen haru itu sudah terhapuskan dengan air mata kebahagiaan yang kini dirasakan bagi baik para pendukung, tim kuasa hukum, apalagi dari keluarga Peggy Setiawan dan terkhusus bagi Peggy Setiawan. Kembali ke Idi dan Renda di studio. Baik, terima kasih Faris Nova, informasi langsung dari posko Peggy Setiawan. Kita bisa lihat bagaimana senyum sumringah dari Peggy dan juga keluarganya ya. Rasa syukur atas bebasnya Peggy. Sejumlah warga dan kerabat turut hadir dalam doa bersama ini, termasuk juga Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bersama keluarga Peggy Setiawan menggelar doa bersama sebagai rasa syukur atas bebasnya Peggy. Sejumlah warga dan kerabat turut hadir dalam doa bersama ini, termasuk juga Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan sejumlah keluarga terpidana kasus Vina yang kini menjalani hukuman seumur hidup. Informasi selengkapnya akan disampaikan Faris Nova langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Faris, bagaimana pelaksanaan doa bersama yang digelar oleh keluarga Peggy Setiawan?
Ya, selamat petang Adit, Ginavita dan juga pemirsa. Betul sekali, pengajian dan doa bersama telah digelar sedari malam tadi, pagi tadi, bahkan siang tadi juga baru usai, dan kabarnya nih jauh-jauh juga ada yang datang dari Tasikmalaya, Bandung, Indramayu. Memang tamu di kediaman Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tiada henti, berganti-ganti terus Adit, Ginavita dan juga pemirsa. Kita akan tanyakan langsung di sini. Memang tadi terlihatnya sepi, tapi ramainya ada di sini. Nah, yuk kita tanyain dulu kepada warga yang tadi datang ke pengajian dan doa bersama. Di sini sudah ada. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa Bu? Bunda Nenti. Bunda Nenti dari mana sih? Dari sini aja, tetangga. Oh, ini sama rombongan? Alhamdulillah sama ibu pengajian yang hadir dari tadi. Kemudian kebetulan kami belum pulang gitu, masih setia di sini. Emang ngapain aja tadi acaranya Bu di rumah Peggy Setiawan? Tadi itu adalah tasyakuran ya, bentuk syukur dari keluarganya Peggy Setiawan, ingin berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar. Tapi alhamdulillah bukan saja dari warga sekitar Blok Simaja ini, ada dari daerah-daerah lain tadi tuh. Ya dari tetangga desa kayak yang udah masuk Kota Madia kan, dari daerah Pelandakan, dari Kepompongan, itu ada dari ada dari Talun, ada dari Cirebon Timur ya. Pokoknya banyak ya Bu ya, dari luar Cirebon juga Iya, banyak ya. banyak Bu, dari luar Cirebon. udah foto-foto belum sama Peggy? Udah banget. Udah aslinya ganteng nggak? Lebih ganteng dari yang di foto. Lebih ganteng asli daripada di TV. Iya. Oke, makasih Ibu. Nah, kita nggak lupa juga akan tanya-tanya dong kepada Peggy Setiawan. Halo Peggy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Peggy. Gimana rasanya ini ada doa bersama dan pengajian untuk Peggy Setiawan dan juga kasus Vina dan Eki. Gimana Peggy? Saya pribadi rasanya sangat bahagia, sangat terharu. Pokoknya ya ini luar biasa sih. Saya masih nggak nyangka akan seperti ini, kan saya seperti ini akan semeriah seperti ini. Saya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya. Ya, emang benar katanya semalam Saka Tatal, mantan terpidana juga datang ke sini. Itu kemarin sih ada acara doa bersama. Terus secara tidak sengaja gitu. Mereka langsung dadakan gitu seperti itu. Siapa lagi selain Saka Tatal mungkin yang berhubungan dengan terpidana lain ada? Dari pihak keluarga, katanya keluarga mereka yang daerah sebelah seperti itu. Iya, keluarga terpidana yang ada di sana tuh hadir semua ke sini ikut berdoa bersama. Oke. Nah, ini sebelah Peggy nih. Juga mukanya nggak asing ini pemirsa. Kang Tony, kuasa hukum dari Peggy. Halo Kang, selamat sore. Halo, selamat sore ya. Iya, kalau ke Kang Tony ini nanya agak-agak berarti nggak apa nih Kang ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi Kang, ini Kang Tony datang ke sini emang ingin mengikuti pengajian tadi atau gimana? Ya, memang saya sejak Peggy Setiawan pulang, ya saya belum kemari karena saya langsung memenuhi undangan di Jakarta, beberapa stasiun televisi. Nah, jadi begitu ada syukuran, kebetulan juga banyak di sini ya Bu yang menanyakan saya. Jadi akhirnya saya datang dan ternyata waduh luar biasa. Saya terharu ya. Mereka ini kan orang lain, orang luar ya, tapi begitu antusias, begitu peduli, begitu perhatian. Bahkan dari Indramayu itu ya, dari Jamiah Desa Duku Tengah ya, Kecamatan Karangampel itu memberikan tumpeng ya kepada Peggy Setiawan ya, beserta ikan bakarnya dan dimakan bersama di sini. Dipotong dimakan sama Peggy Setiawan ya. Jadi itu bentuk perhatian yang tidak diduga ya, karena bukan siapa-siapa ya. Jadi saya melihatnya ini mereka merasakan bahwa ini kebenaran ini bisa didapat meskipun ya keadilan bisa didapat meskipun ini orang tidak berada lah, orang miskin. Baik, ya terima kasih. Itu dia perasaan dari Kang Tony selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Saya kembalikan ke Ginavita dan Adit di studio. Baik, Faris, itu tadi doa bersama keluarga Peggy Setiawan. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas. Hakim. Lalu apa rencana keluarga Vina setelah Peggy dibebaskan? Sudah ada rekan kami Faris Naufal yang akan mengabarkannya dari Cirebon, Jawa Barat. Silakan Faris. Ya, selamat siang Windy Wellington dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui dari berita sebelumnya, memang Peggy Setiawan ini telah lepas dari statusnya sebagai tersangka, namun memang belum lepas dari pokok perkaranya seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina ini, Hotman Paris Hutapea. Dan saya telah mendatangi langsung nih Windy dan pemirsa kediaman dari keluarga almarhumah Vina, dan kami akan berbincang dengan kakak dari almarhumah Vina, yakni Mbak Marliana yang telah bersama saya. Selamat siang Mbak Marliana. Selamat siang. Mbak Marliana, seperti yang kita ketahui, berita di mana-mana menginfokan bahwa Peggy Setiawan telah bebas dari pra-peradilan, ini statusnya telah dicabut sebagai tersangka.
bagaimana tanggapan dari pihak keluarga almarhumah Vina? Ya kalau saya pribadi sih ikut senang ya. Ikut senang karena kan memang kalau yang tidak bersalah memang seharusnya bebas gitu. Kalau benar pelaku ya seharusnya mendapatkan hukuman gitu. Jadi kalau memang dia bukan pelaku ya harusnya memang sudah seharusnya dia bebas. Kalau ada isu yang menjelaskan bahwa wah berarti 7 tersangka lainnya ini juga merupakan korban salah tangkap. Kalau dari keluarga almarhumah Vina sendiri, jika mereka ingin mengajukan PK itu tanggapannya seperti apa? Kalau mereka ingin mengajukan PK ya sah-sah aja ya, itu kan haknya mereka. Tapi kan balik lagi saya dan keluarga itu mempercayakan semua ini kepada pihak kepolisian gitu kan. Jadi keputusannya nantinya apakah benar mereka salah tangkap atau tidak ya balik lagi nanti. Ya itu kan hanya isu-isu yang benar, tetap saja kita harus memastikan terlebih dahulu. Ini kan semua karena bisa beranalisa begitu ya Mbak ya. Dan kita tetap harus menunggu dari pihak kepolisian, betul. Nah ini ada upaya dari Peggy sendiri ingin berkunjung katanya setelah bebas, ingin berkunjung ke keluarga almarhumah Vina. Nah kalau dari keluarga Vina sendiri gimana? Membuka pintu yang lebarkah untuk Peggy Setiawan ini? Pasti ya. Namanya orang mau bersilaturahmi gitu kan, ya silakan saja. Jadi tidak ada kami keluarga itu menolak mereka untuk datang, tidak. Silakan datang. Tapi sebelumnya Mbak Marliana ini kenal tidak dengan Peggy atau pernah melihat tidak Peggy Setiawan? Tidak pernah kenal sama sekali. Bahkan kalau melihat ya baru sekarang. Dan pertama kali saat melihat muka Peggy Setiawan ini di mana-mana, tertampang di mana-mana, bahkan di TV juga. Nah itu saat Mbak Marliana melihat wajahnya, posturnya, semuanya, itu reaksinya apa Mbak? Mbak percaya gak kalau dia memang pelaku pembunuhan almarhumah Vina? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk dari prediksi kayak muka gitu kan saya nggak ada keahlian buat ke situ ya. Cuman saya lihat dari bukti-bukti di media yang beredar bahwa dia itu posisinya saat itu ada di Bandung dan juga teman-temannya memberi kesaksian bahwa dia benar ada di Bandung gitu kan. Ya saya tidak mempercayai dia pelakunya. Berarti dari awal memang Mbak Marliana ini tidak yakin bahwa Peggy Setiawan ini pelakunya? Benar. Ya, berarti saat ini Mbak Marliana sangat senang dengan kebebasan Peggy Setiawan seperti itu? Iya, senang. Pasti senang ya, karena memang seharusnya gitu kan. Seharusnya dia dibebaskan gitu. Dan berarti harapan ke depannya dari penanganan kasus adik dari Mbak Marliana ini, almarhumah Vina, apa Mbak? Harapan ke depan keluarga itu tetap sama ya Mas. Meminta keadilan, meminta 3 DPO ini diusut kembali gitu kan. Dan meminta tim pencari fakta gitu. Biar kasus ini terang benderang gitu. Tidak jadi risu, tidak beritanya simpang siur gitu kan. Seperti itu yang diharapkan Mbak, semoga cepat selesai kasus ini. Mbak juga dan keluarga semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Baik, ya kita lanjutkan pemirsa, itu dia dialog singkat kita dengan keluarga dari almarhumah Vina, yakni kakak kandungnya Mbak Marliana di Cirebon, Jawa Barat. Saya kembalikan ke Windy Wellington di studio. Terima kasih Faris Naufal atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Mirsa sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki tak kunjung terlihat. Tim TV One kembali menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana mulai dari polsek setempat ia bertugas hingga kediamannya yang berada di daerah Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejak status tersangka Peggy Setiawan dicabut dan akhirnya bebas, sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina Cirebon yang juga jadi korban tewas akibat dibunuh, kini tak kunjung terlihat. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Pasalnya yang bersangkutanlah pihak pertama yang menyidik kasus ini hingga berujung pada penetapan DPO atas nama Peggy Setiawan kala itu. Tim TV One sekali lagi mencoba menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana yang kini masih menjabat sebagai Kapolsek Kepetakan. Namun seperti yang kami duga, Ibtu Rudiana tetap tidak terlihat batang hidungnya. Petugas yang kami temui juga mengaku tak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Ia hanya menyebut pimpinannya itu kemungkinan tengah mendapat tugas dari Polres Jawa Barat.
Ibtu Rudiana ada di sini Bapak. Dari pagi belum datang. Biasa datangnya berapa Pak? Nggak tahu barangkali ada kegiatan di Polres sih. Di Polres? Iya barangkali. Barangkali. Iya. Tapi kalau setiap hari masih kesini kan Pak? Nah kalau ada kegiatan di Polres ke situ. Berarti nggak ada nih Pak. Rumahnya masih yang di Kedaung kan sih Pak? Nggak tahu kalau rumah sih. Rumahnya sementara ini nggak mana susah ngomongnya. Rumahnya di mana-mana. Di mana? Nah kalau rumah nggak tahu. Oh. Meski pencarian kami nihil di pos Kapetakan, penelusuran kami lanjutkan ke kediaman Ibtu Rudiana yang berdasarkan informasi beralamatkan di sebuah jalan kecil di Kelurahan Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kami pun mencoba bertanya ke sejumlah warga sekitar, mencari kediaman pasti dari Ibtu Rudiana. Sebagian warga menyebut rumahnya yang berpagar hitam. Namun informasi yang kami terima, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat. Kami pun mencoba melihat lebih dekat kondisi rumah yang disebut-sebut sebagai kediaman Ibtu Rudiana ini. Assalamualaikum, Pak, Bu. Assalamualaikum. Nggak ada respon. Oke. Belum yakin dengan hasil penelusuran, kami bertanya sekali lagi ke warga untuk memastikan yang mana kediaman Ibtu Rudiana. Yang ini bukan? Iya betul. Oh ini? Iya betul itu rumahnya. Nggak pernah, pokoknya sejak kejadian itu udah tutup aja, nggak pernah keluar. Biasanya sih sering jalan-jalan apa. Sholat Jumat biasanya. Oh. Sip lah. Udah sejak kejadian itu nggak pernah keluar. Ya. Tapi tinggal situ udah lama Bu, Ibtu Rudiana? Udah lama banget ya. Orang istrinya orang sini aja. Dan ya ini dia penelusuran kami terhenti di sini. Nanti jika kami melakukan informasi lebih lanjut, kami akan telusuri lebih lanjut di mana keberadaan Ibtu Rudiana untuk kita meluruskan atau mendapatkan klarifikasi dari Ibtu Rudiana atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faris Noval, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Alhamdulillah udah pulang dari tugas ke Cirebon. Welcome home sayang.